Hello guys, balik lagi sama gue Frank. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam kondisi yang baik-baik aja ya. Seperti biasa di hari Sabtu, kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari series Donghua Solen episode terbarunya. Di pembahasan sebelumnya, berkat kebijaksanaan dan ketegasan Tang San sebagai pemimpin, dendam masa lalu antara 4 sekte atribut tunggal dengan sekte Houtian akhirnya berhasil terdamaikan. Sehingga Tang San bisa pergi dari Camp Tiando tanpa kekhawatiran sedikit pun. Sementara itu di sisi lain, setelah Xian Doliu mengorbankan dirinya, selain membuat Xian Rensu berhasil melewati ujian ke-8, pengorbanan Xian Doliu tersebut sekaligus membuka gerbang warisan ujian ke-9 Dewi Malaikat. Nah, karena tidak ingin menyia-nyiakan pengorbanan yang telah dilakukan kakeknya, Xian Rensu bergegas memasuki gerbang Dewi Malaikat untuk memulai proses warisan. Lalu, bagaimanakah kelanjutan dari alur ceritanya? Namun, sebelum itu, jangan lupa subscribe ya. Nyalain juga tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean video-video terbarunya. Cari posisi rebahan yang paling nyaman and enjoy your time. Setelah memasuki gerbang warisan, Xian Rensu tiba di sebuah dimensi yang sangat gelap. Bahkan tidak terdapat apapun di tempat tersebut, sehingga membuatnya bertanya-tanya, ujian apakah yang akan diberikan oleh Dewi Malaikat? Terlebih lagi, Dewi Malaikat pernah mengatakan, jika Xian Rensu diharuskan menyelesaikan 3 halangan yang berada di dalam hatinya. Namun, tidak lama, berkat sisa-sisa energi dari Xian Doliu yang tersimpan di sebuah sayap malaikat, tempat tersebut perlahan-lahan diterangi oleh seberkas cahaya. Menyadari hal itu, Xian Rensu mulai menduga apakah halangan pertamanya adalah kakeknya. Namun bagaimana mungkin dia bisa melewati ujian sambil menanggung beban kematian keluarganya? Namun setelah mengingat jika dia bisa sampai ke titik ini berkat pengorbanan kakeknya, Xian Rensu kembali menguatkan hatinya untuk terus melangkah melewati ujian. Terlebih lagi, setelah dirinya memutuskan untuk memasuki pintu warisan, maka dirinya tidak akan pernah menyerah. Tidak peduli hal itu demi kakeknya atau demi menghilangkan trauma di dalam hatinya. Melihat tekad dalam diri Xian Rensu, Dewi Malaikat akhirnya menunjukkan diri di hadapan sang pewaris. Bahkan Dewi Malaikat sedikit terkejut jika Xian Rensu memiliki ketegaran di atas ekspektasinya. Ini juga menjadi alasan kenapa Xian Doliu sangat yakin dan percaya jika Xian Rensu mampu menanggung semua harapannya selama ini. Nah, dikarenakan Xian Doliu adalah seorang pemuja yang telah setia selama bertahun-tahun kepada dirinya, Dewi Malaikat kemudian memberikan sedikit bantuan kepada Xian Rensu untuk membalas kesetiaan Xian Doliu dan memberikannya beberapa ingatan atau memori masa lalu kakeknya, sehingga bisa Xian Rensu gunakan untuk memperkuat keyakinannya serta tidak menyia-nyiakan pengorbanan Xian Doliu. 愿星光指引你，爷爷。 Tidak lama muncul sebuah ingatan, di mana ketika Xian Doliu bersama Tang Chen berada di Pulau Dewa Laut untuk menemui Bo Saisi. Yang sama-sama telah kita ketahui, baik Tang Chen dan Xian Doliu memiliki perasaan yang sama terhadap Bo Saisi. Namun sayangnya, perasaan Xian Doliu terhadap Bo Saisi tidak terbalaskan. Pasalnya, Bo Saisi lebih memilih Tang Chen dibandingkan Xian Doliu, sehingga membuat hati Xian Doliu saat itu hancur berantakan. Meskipun selama ini Tang Chen dan Xian Doliu sering melakukan duel, namun Xian Doliu dikatakan tidak pernah bisa untuk mengalahkannya. Meskipun begitu,
Xian Doliu sangat yakin jika suatu hari nanti salah satu dari keturunannya pasti bisa mengalahkan Tang Chen. Mengetahui jika rival kakeknya memegang palu Hotian, Xian Rensu akhirnya menyadari jika selama ini suku malaikat memanglah sudah memiliki perselisihan dengan sekte Hotian selama berpuluh-puluh tahun. Oleh sebab itu, dikarenakan kakeknya sudah mengetahui takdirnya yang tidak akan mungkin bisa mengalahkan Tang Chen, dia menyerahkan tugas tersebut kepada Xian Rensu. Hal tersebut seketika membuat hati Xian Rensu semakin bersemangat untuk membalaskan dendam kekalahannya kepada Tang San, demi menghapus semua penghinaan yang pernah Tang San berikan kepada dirinya. Di sisi lain, Tang San akhirnya tiba di hutan Stardew demi mencari cincin roh palu Hotian dan melengkapi tulang rohnya. Nah, dikarenakan palu Hotiannya sudah memiliki 3 cincin roh, maka dalam perjalanan kali ini, Tang San hanya perlu mencari 5 cincin roh. Sedangkan cincin roh dan tulang roh terakhirnya, dia akan ambil dari Raja Paus Iblis Laut Dalam, sehingga bisa sekaligus menyelesaikan ujian ke-8-nya. Terlebih lagi, cincin roh dan tulang roh dari binatang roh 1 juta tahun pastilah akan sangat berguna baginya, sehingga dia bisa memiliki keyakinan lebih tinggi untuk menghadapi Kekaisaran Wuhun. Namun yang lebih penting saat ini adalah mencari 5 cincin roh bertipe kekuatan, sehingga bisa memberikan bantuan ekstra terhadap teknik kultivasi palu Sumeru. Tidak lama, Tang San tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah aura yang sangat kuat, bahkan membuat beberapa binatang roh melarikan diri. Setelah memeriksanya dengan domain biru perak, Tang San dikejutkan jika aura tersebut adalah sebuah domain yang bersifat kegelapan. Terlebih lagi, binatang di hadapannya hanya berusia 65-68 ribu tahun. Lalu bagaimana mungkin dia bisa memiliki domain yang seharusnya hanya dimiliki oleh binatang roh 100 ribu tahun? Menyadari hal itu, Tang San menduga jika binatang yang dia temui pastilah tidak kalah kuat dari Erming. Oleh sebab itu, Tang San dengan cepat menggunakan cahaya Dewa Laut untuk menekan aura kegelapan dari domain monster tersebut. Di sisi lain, kita kembali diperlihatkan memori masa lalu Xian Doliu yang masih berada di Pulau Dewa Laut, di mana saat itu Tang Chen memutuskan untuk meninggalkan Pulau Dewa Laut demi memenuhi janjinya kepada Bo Saisi untuk menembus tingkat 100. Meskipun Bo Saisi memberikan syarat tersebut semata-mata hanya sebuah alasan untuk menolak Xian Doliu, namun ternyata Tang Chen menganggapnya sangat serius. Pasalnya, Tang Chen juga tidak mengetahui takdir menjadi seorang pemuja besar. Namun di sisi lain, baik Bo Saisi dan Xian Doliu sangat iri kepada Tang Chen bisa menjadi master yang kuat dan hidup bebas seperti apa yang dia inginkan. Pada awalnya, Xian Doliu meminta Bo Saisi untuk pergi bersama Tang Chen dan melepaskan takdirnya. Namun Bo Saisi menegaskan, sebagai orang yang paling dekat dengan dewa, terlebih lagi dewa telah melindungi mereka selama ini, maka mereka berdua sudah seharusnya membalas kebaikan para dewa. Mendengarkan hal itu akhirnya membuat Xian Doliu mengerti alasan Bo Saisi tidak memberitahu Tang Chen untuk menjadi seorang pemuja besar. Pasalnya Bo Saisi tidak ingin Tang Chen terikat oleh kehidupan dewa. Namun Xian Doliu menegaskan, jika suatu saat nanti keturunannya mengambil jalan warisan untuk menjadi dewa, dia sangat berharap jika keturunannya tidak menganggap hal tersebut sebagai penderitaan, melainkan menjadikannya sebagai tanggung jawab yang selama ini tidak pernah bisa dia capai. Mendengarkan hal itu, jelas saja membuat Xian Rensu semakin terpukul.
Selain kakeknya menanggung penderitaan dan tidak bisa hidup bebas, kisah cintanya pun berakhir sangat tragis. Oleh sebab itu, dia berjanji kepada dirinya sendiri untuk bisa memenuhi semua harapan kakeknya. Selain menjadi orang terkuat di benua, Xian Rensu juga berjanji untuk mengalahkan Tang Chen. Namun jika Tang Chen sudah mati, maka keturunannya akan menanggung kekalahan dari pedang suci malaikat. Nah, gimana menurut kalian untuk alur cerita yang Mimin sampaikan? Seru atau enggak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Meskipun alur ceritanya dibolak-balik sama pihak studionya dan sedikit dibuat beda dari versi novel, inti dan pokok ceritanya masih sama persis guys. Jadi untuk spoiler atau bocoran episode 244-nya, nanti Mimin satukan di pembahasan versi novel bagian 2 ya, biar nggak bingung dan nggak muter-muter alurnya. Soalnya di pembahasan bocoran episode 243 kemarin, Mimin bahasnya kelebihan jauh. Jadi kalau Mimin buatkan bocoran episode 244, pasti kelebihan jauh juga. Oleh sebab itu, bocoran episode 244 nantinya Mimin satukan dengan bagian 2 pembahasan versi novel aja ya. Gimana menurut kalian? Oke lah, makasih yang udah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Nyalain juga tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean video-video terbarunya. Di sini Frank pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye-bye.